dan di samping kiri saya Alvin Prawira Negara dengan NPM 247844005. Nama saya Rizal Asidiki dengan NPM 247844027. Dan saya Yolandri Satria Nugraha dengan NPM 247844031. Dan saya nama Ridho Aliza Palepi dengan NPM 247844026. Kami dari kelompok teori menonton ingin mempresentasikan atau menjelaskan daripada apa yang dimaksud dari teorema Norton. Seperti yang kita ketahui, teorema Norton menyatakan bahwa setiap hambatan linear dua terminal dapat diganti dengan sumber arus yang sejajar dengan hambatan atau biasa kita sebut dengan short circuit. Baik, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Baik, saya Yolandri Satria Nugraha akan menggunakan perhitungan manual. Dan ini untuk gambar rangkaiannya. Lalu kita mencari arus di resistor 56. Terutama kita mencari RT-nya dulu, yaitu resistor 20 diparalelin sama resistor 30. Jadilah 600 per 50. Lalu dibagi sama dengan 12. Lalu di RT lagi paralel yang kedua resistor 10 sama resistor 30. Jadilah 300 per 40 lalu dibagi menjadi 7,5. Lalu di seri 12 hasil dari paralel 20 dan 30 di seri dengan resistor 10 dan 30. Jadilah hasilnya 19,5. Lalu kita mencari IN-nya yaitu tegangan dibagi dengan hasil dari RT resistansi total tadi, yaitu 9 dibagi 19,5. Jadilah 0,46 ampere. Lalu lanjut kita mencari ISC. ISC-nya tadi yaitu R total dibagi dengan resistor yang paling mendekati dengan tegangan, yaitu 10. Jadilah 1,95. Lalu kita mencari Rn-nya. Rn-nya dicari yaitu resistor yang belum sama sekali di paralel atau sisanya, yaitu 30 dan resistor 30 dan 30 di paralel. Jadilah 15. Lalu di seri lagi resistor 10, resistor 20 dan 15. Jadilah Rn-nya 45 ohm. Lalu kita mencari IL. IL-nya yaitu menggunakan rumus IN dikali Rn per Rn ditambah RL, yaitu 0,46 dikali 45 per 45 ditambah 56. Dapatlah hasilnya 0,2049. Jadi IL-nya yaitu 0,2049. Lalu mencari RL. RL-nya yaitu menggunakan rumus IL dikali RL, yaitu IL tadi 0,2049 dikali RL, yaitu resistor yang dicari 56. Lalu dikalikan, jadilah hasilnya 11,47 volt. Dan ini adalah untuk gambar rangkaian sederhananya. Dan IN-nya yaitu diambil dari perhitungan sebelumnya, yaitu 0,46 ampere. Dan Rn-nya yaitu diambil dari perhitungan sebelumnya juga 45 ohm. Dan RL-nya yaitu resistor yang dicari 56 ohm. Jadilah RL-nya yaitu 11,47 volt. Terima kasih. Baik, ini adalah gambar rangkaian teorema Norton, yang dimana tegangan yang kita pakai 9 volt untuk baterai, lalu 5 resistor yang kita pakai, dimana jumlah hambatannya adalah 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm, 30 ohm, dan 56 ohm. Nah, jadi di sini carilah tegangan pada rangkaian di resistor 56 tugasnya. Nah, jadi yang pertama-tama kita lakukan di sini adalah mencari RT-nya dulu.
cari RT. Mana RT di sini adalah 10 ditambah 30, lalu 20 dikali 30 per 20 ditambah 30. Lalu kita jumlahkan untuk bagian penghitungan yang di dalam kurung ini, dimana 20 dikali 30 adalah 600, lalu per 20 ditambah 30 adalah 50. Lalu kita jumlahkan untuk 600 dibagi 50, yang dimana hasilnya adalah 12. Dari mana kita dapatkan 20 dikali 30 ini serta 10 ditambah 30? Nah, jadi kita di sini tugasnya mencari tegangan pada resistor 56 ini. Nah, untuk menentukan 20 kali 30 yang di dalam kurung, kita cari paralel yang terdekat dengan tegangan resistor yang kita cari. Lalu untuk 1030 mengikuti. Tetapi di sini dua-duanya adalah paralel. Nah, lalu di sini kita lanjut untuk RT yang kedua. Mana RT ini adalah RT yang kedua di sini adalah 12 ditambah buka kurung 10 dikali 30 per 10 ditambah 30 tutup kurung. 12 ini dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari jumlah yang kita hitung dari RT sebelumnya. Nah, lalu kita hitung lagi untuk yang di dalam kurung ini, dimana 10 dikali 30 adalah jumlahnya 300 per 10 ditambah 30, hasilnya 40. Lalu kita jumlahkan 300 dibagi 40, yang dimana hasilnya adalah 7,5. Lalu pada saat sudah dapat RT keduanya ini, kita jumlahkan di RT ketiga. RT ketiga ini tinggal penjumlahan saja, dimana 12 ditambah 7,5. Kita jumlahkan 12 tambah 7,5, yang dimana hasilnya adalah 19,5. Setelah kita dapatkan RT-nya 19,5, kita lanjut ke penghitungan IN. Dimana IN ini kita tulis di sini 9 per 19,5. Apa bisa 9? Karena di sini 9 adalah tegangan baterai yang kita pakai. Lalu 19,5 adalah hasil dari RT yang kita hitung. Lalu kita bagi untuk 9 dibagi 19,5, yang mana hasilnya adalah 0,46 ampere satuannya. Setelah kita menemui IN, kita lanjut mencari ISC, di mana ISC ini adalah 19,5 per 10. Mengapa 19,5 per 10? 19,5 kita ambil dari RT yang kita hitung, lalu 10 ini adalah jumlah hambatan resistor pertama pada rangkaian. Lalu kita bagi 19,5 kita bagikan dengan 10, karena hasilnya adalah 1,95. Apabila sudah terhitung seperti ini, kita lanjut mencari RN-nya. Nah, untuk RN-nya 10 ditambah 20 buka kurung 30 dikali 30 per 30 ditambah 30 lalu tutup kurung. Mengapa RN-nya 10 ditambah 20, lalu yang di dalam kurung 30 dikali 30 per 30 ditambah 30? Karena untuk 10 ditambah 20 ini adalah
seri pada rangkaian. Lalu untuk 30 dikali 30 adalah paralel. Itu untuk kita menentukan Rn nya. Lalu kita jumlahkan. Untuk 30 dikali 30 untuk hasilnya adalah 900. Lalu per 60. Kita jumlahkan di sini. Untuk 900 kita bagikan dengan 60. Karena hasilnya adalah 15. Lalu apabila sudah ketemu untuk hasilnya 15, kita lanjut Rn selanjutnya, mana Rn ini adalah penjumlahannya. Jadi 15 dari sini hasilnya kita tambahkan dengan 10, lalu kita tambahkan dengan 20 dari sini. Untuk jumlahnya adalah Rn sama dengan 45 ohm. Karena penjumlahan dari 15 ditambah 20 ditambah 10, hasilnya adalah 45. Lalu kita lanjut selanjutnya, kita mencari IL, dimana IL ini kita pakai rumus IN dikali Rn per Rn ditambah RL. Lalu IL sama dengan IN nya berapa? 0,46 dikali Rn yang kita cari tadi, yaitu 45 hasilnya. 45 per 45 lagi karena Rn, lalu kita tambah RL. RL ini adalah resistor yang kita cari tegangannya, yaitu 56 yang kita cari. Nah, lalu kita jumlahkan 0,46 dikali 45 hasilnya 20,7. Nah, lalu kita tambahkan 45 ditambah 56, mana hasilnya adalah 101. Berarti cara pembagiannya adalah 20,7 kita bagikan dengan 101. Itu hasilnya adalah 0,2049. Pada saat sudah dihasilkan seperti ini, kita lanjut ke RL, dimana rumus RL ini adalah IL dikali RL. Untuk jumlah IL nya yang mana? IL nya ini 0,2049. Kita kalikan dengan RL atau resistor yang kita cari, yaitu 56. Kita kalikan 0,2049, kita kalikan dengan 56 yang menghasilkan 11,47 volt. Nah, jadi ini hasil dari tegangan yang mengalir pada hambatan 56 ohm. Nah, apabila sudah seperti ini, kita lanjut membuat rangkaian sederhananya. Dimana rangkaian sederhananya seperti ini. Kita buat rangkaian sederhananya. Nah, jadi untuk rangkaian sederhananya, di bagian pojok untuk RL, mana RL nya adalah 56 resistor yang kita cari. Untuk resistor yang di bagian tengah ini adalah 45 ohm. 45 ohm dari mana? Dari Rn yang kita cari. Lalu untuk bagian arus di sini, arusnya adalah IN, mana IN itu adalah 0,46 ampere. Nah, ini adalah rangkaian sederhana, Nah, ini adalah rangkaian sederhana yang kita buat pada penghitungan manual. Namun ini nanti bisa kita buktikan lagi pada aplikasi EWB, dimana nanti di sini kita tambah rangkaiannya untuk penghitungan voltnya. Jadi nanti ini kita rangkai, lalu kita
powerkan pada EWB, nanti keluar hasil tegangannya pada rangkaian yang akan ditambah di sini. Baik, ini adalah gambaran simulasi yang dimana kita memakai aplikasi EWB. Di sini ada dua gambar rangkaian simulasi, dimana yang pertama adalah gambar rangkaian yang sebenarnya kita pakai pada penghitungan manual, dan yang kedua adalah gambar rangkaian sederhana dari penghitungan yang telah kita lakukan, yang dimana pada 0,46 ampere ini kita simulasikannya pada penghitungan manualnya adalah IN, dan 45 ohm ini adalah RN atau resistor Norton, dan yang ke 56 ohm ini adalah RL, di mana RL adalah resistor yang kita cari pada penghitungannya. Nah, ini adalah total daripada tegangan yang terhitung di aplikasi simulasi EWB-nya. Nah, jadi hasil yang keluar dari gambar rangkaian tersebut adalah 11,48 volt. Nah, di sini kita lanjut untuk penghitungan secara nyata menggunakan rangkaian yang ada di project board dengan resistor 10, 20, 30, 30, 56 dengan menggunakan alat ukur multimeter dengan cara menempelkan prob negatif pada salah satu kaki resistor dan prob positif pada salah satu kaki resistor yang searah dengan positif. Nah, kita coba sini. Nah, di sini kita mendapatkan mendapatkan 11,83. Nah, untuk penghitungan manual kita tadi mendapatkan 11,47. Nah, di sini kita telah mendapatkan hasil dari penghitungan resistor 56 secara manual, penghitungan EWB dan secara nyata. Nah, saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.